Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam harmoni. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami selaku kelompok 4 dari mata kuliah akuntansi keberlanjutan yang pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan terkait standar pengungkapan spesifik kinerja sosial. Next. Namun seperti pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Kami merupakan kelompok 7 yang terdiri atas saya sendiri, yaitu Ida Ayu Kadi Prajnawati dengan NIM 2017051102. Yang kedua ada rekan saya, Niputu Rahayu Media dengan NIM 2017051109. Yang ketiga ada rekan saya, yaitu Made Billy Sulistiawan P dengan NIM 2017051116. Dan yang terakhir ada nih Kade Ayu Dewi dengan NIM 2017051123. Next. Adapun subkategori kinerja sosial yang akan kami bahas yaitu yang pertama ada praktik ketenagakerjaan dan kenyamanan bekerja, ada hak asasi manusia, ada masyarakat, dan tanggung jawab atas produk. Next. Yang pertama, kami akan membahas terkait GRI 401 tentang kepegawaian, yang mana dilakukan dua pengungkapan. Yang pertama ada pengungkapan pendekatan manajemen yang dilaporkan menurut GRI 103, dan yang kedua pengungkapan topik spesifik yang seperti yang dapat dilihat pada slide. Yang pertama ada pengungkapan 401-1 tentang perekrutan karyawan baru dan pergantian karyawan, yang mana pada pengungkapan ini organisasi pelapor harus melaporkan informasi terkait jumlah total dan tingkat perekrutan karyawan baru, juga tingkat pergantian dari karyawan tersebut. 401-2 membahas terkait tunjangan yang diberikan kepada karyawan purna waktu yang tidak diberikan kepada karyawan sementara atau paruh waktu. Yang mana pada pengungkapan ini organisasi pelapor harus melaporkan informasi terkait tunjangan yang bersifat standar untuk karyawan purna waktu dan juga definisi yang digunakan untuk lokasi operasi yang signifikan. 401-3 membahas terkait cuti melahirkan, yang mana pada bagian pengungkapan ini organisasi pelapor harus melaporkan informasi terkait total jumlah karyawan yang berhak mendapatkan cuti melahirkan berdasarkan jenis kelamin, hingga tingkat karyawan yang mengambil cuti melahirkan yang kembali bekerja dan dapat dipertahankan berdasarkan jenis kelamin. Next. Yang kedua ada GRI 402 tentang hubungan tenaga kerja atau manajemen, yang pada bagian ini ada dua pengungkapan. Pertama, pengungkapan pendekatan manajemen seperti biasa yang akan dilaporkan menurut GRI 103, dan yang kedua pengungkapan topik spesifik yang mana di sini mengungkapkan GRI 402-1 terkait periode pemberitahuan minimum terkait perubahan operasional. Organisasi pelapor harus melaporkan informasi yang pertama, jumlah minggu pemberitahuan minimum yang biasanya diberikan kepada para karyawan dan perwakilan mereka sebelum pengimplementasian perubahan operasional yang signifikan, juga organisasi dengan perjanjian perundingan kolektif. Harus melaporkan apakah periode pemberitahuan dan ketentuan konsultasi serta negosiasi dijelaskan secara spesifik dalam perjanjian yang kolektif. Next. Selanjutnya yaitu GRI 403 terkait keselamatan dan kesehatan kerja. Pada pengungkapan pendekatan manajemen, ada 7 pengungkapan, yang mana pengungkapan 403-1 tentang sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, organisasi pelapor harus melaporkan informasi terkait sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, juga deskripsi mengenai ruang lingkup bekerja. Selanjutnya, ada GRI 403-2 tentang identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan investigasi insiden yang masih menjadi bagian dari pendekatan manajemen, yang mana pada bagian ini organisasi pelapor harus melaporkan deskripsi terkait proses bahaya terkait pekerjaan dan menilai risiko secara rutin untuk menerapkan hierarki pengendalian, hingga deskripsi proses yang digunakan untuk menginvestigasi insiden terkait pekerjaan, termasuk proses untuk mengidentifikasi bahaya dan menilai risiko apa saja yang berkaitan dengan insiden. Selanjutnya ada pengungkapan 403-3 tentang layanan kesehatan kerja,
Yang mana pada bagian ini organisasi pelapor harus melaporkan deskripsi mengenai fungsi layanan kesehatan kerja pada proses mengidentifikasi dan menghilangkan bahaya serta meminimalkan risiko, dan juga penjelasan tentang bagaimana cara organisasi memastikan kualitas layanan tersebut dan memfasilitasi pekerja untuk mengaksesnya. Selanjutnya GRI 403-4 terkait partisipasi konsultasi dan komunikasi pekerja tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Yang mana pada bagian ini organisasi pelapor harus melaporkan deskripsi mengenai proses partisipasi dan konsultasi dengan pekerja, hingga jika ada komite formal gabungan manajemen dan pekerja untuk keselamatan dan kesehatan, harus dicantumkan deskripsi mengenai tanggung jawab mereka, frekuensi pertemuan, hingga pengambilan keputusan. Selanjutnya ada GRI 403-5 yang membahas terkait pelatihan bagi pekerja mengenai keselamatan dan kesehatan kerja. Organisasi pelapor pada pengungkapan ini harus memberikan deskripsi tentang pelatihan keselamatan dan kesehatan yang diberikan kepada pekerja, termasuk pelatihan umum dan pelatihan mengenai bahaya terkait pekerjaan tertentu. Next. Masih pada pengungkapan pendekatan manajemen pada GRI 403, selanjutnya ada pengungkapan 403-6 tentang peningkatan kualitas kesehatan pekerja. Yang mana pada bagian ini organisasi pelapor harus menjelaskan tentang cara organisasi memfasilitasi akses pekerja terhadap layanan obat dan perawatan untuk meningkatkan kualitas kesehatan. Selanjutnya ada GRI 403-7 tentang pencegahan dan mitigasi dampak dari keselamatan dan kesehatan kerja yang merupakan bagian terakhir dari pendekatan manajemen. Pada bagian ini, organisasi pelapor harus melaporkan informasi terkait deskripsi pendekatan organisasi untuk mencegah atau memitigasi dampak keselamatan dan kesehatan kerja negatif yang signifikan, yang mana secara langsung berkaitan dengan operasi, produk atau layanan, serta bahaya dan risiko terkait hal tersebut. Pengungkapan kedua pada GRI 403 yaitu pengungkapan topik spesifik yang dimulai dari pengungkapan 403-8 hingga 403-10. 403-8 tentang pekerja yang tercakup dalam sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, yang mana organisasi pelapor harus melaporkan informasi terkait sistem manajemen keselamatan dan kesehatan, hingga semua informasi kontekstual yang diperlukan untuk memahami proses pengumpulan seperti misalnya standar, metodologi, dan asumsi yang digunakan. Pengungkapan spesifik yang kedua yaitu 403-9 terkait kecelakaan kerja. Yang mana pada bagian ini organisasi pelapor harus melaporkan informasi terkait jumlah dan tingkat fatalitas sebagai akibat kecelakaan kerja bagi semua karyawan, hingga informasi-informasi kontekstual yang diperlukan untuk memahami proses data dikumpulkan. Pula perhitungan berdasarkan apa jam kerja dihitung dari kinerja pekerja dari perusahaan tersebut, apakah berdasarkan 200.000 jam kerja atau 1 juta jam kerja. Dan yang terakhir yaitu pengungkapan 403-10 terkait penyakit akibat pekerja. Yang mana pada bagian ini organisasi pelapor harus melaporkan jumlah fatalitas sebagai akibat penyakit akibat kerja, jumlah kasus penyakit akibat kerja yang dapat dicatat, hingga jika ada pekerja yang tidak disertakan dalam pengungkapan ini, termasuk jenis pekerja yang tidak disertakan tersebut. Juga bagian dari bahaya terkait dari pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja-pekerja dalam perusahaan. Next. Selanjutnya ada GRI 404 tentang pelatihan dan pendidikan, yang mana dibagi menjadi dua pengungkapan seperti biasa, pengungkapan pendekatan manajemen yang dilaporkan berdasarkan atau dengan aturan pengungkapan GRI 103, dan yang kedua ada pengungkapan topik spesifik yang terdiri dari pengungkapan 404-1 tentang rata-rata jam pelatihan per tahun per karyawan, yang mana pada bagian ini organisasi pelapor harus melaporkan informasi terkait rata-rata jam pelatihan yang telah dilakukan oleh karyawan dari organisasi tersebut
selama periode pelaporan. Yang kedua, ada GRI 404 strip 2 terkait program untuk meningkatkan keterampilan karyawan dan program bantuan peralihan. Pada bagian ini, organisasi pelapor harus melaporkan rata-rata jam pelatihan yang telah dilakukan karyawan organisasi tersebut selama periode pelaporan berdasarkan jenis kelamin dan kategori karyawan. Dan yang terakhir ada GRI 404 strip 3 terkait persentase karyawan yang menerima tinjauan rutin terhadap kinerja dan pengembangan karir. Yang mana pada bagian ini, organisasi pelapor tentu harus melaporkan persentase total karyawan berdasarkan jenis kelamin dan berdasarkan kategori karyawan yang menerima tinjauan rutin terhadap kinerja dan pengembangan karir selama periode pelaporan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu pengungkapan GRI 405 mengenai keanekaragaman dan kesempatan setara. Nah, pengungkapan dalam standar ini dapat memberikan informasi tentang dampak suatu organisasi terkait dengan keanekaragaman dan kesetaraan di tempat kerja dan bagaimana organisasi tersebut mengaturnya. Adapun pengungkapan topik spesifik dalam hal ini meliputi yang pertama pengungkapan 405 strip 1 yaitu mengenai keanekaragaman badan tata kelola dan karyawan. Nah, adapun persyaratan pelaporan dalam hal ini, di mana organisasi pelapor harus melaporkan informasi sebagai berikut. Yang pertama, persentase individu dalam badan tata kelola organisasi di setiap kategori keanekaragaman berikut. Yang pertama ada jenis kelamin, yang kedua ada kelompok usia, yaitu di bawah 30 tahun, 30-50 tahun, dan di atas 50 tahun. Yang ketiga ada indikator keberagaman lainnya yang relevan, seperti kelompok minoritas atau kelompok rentan. Selanjutnya yang kedua, persentase karyawan per kategori karyawan dalam setiap kategori keanekaragaman berikut. Yang pertama ada jenis kelamin, yang kedua kelompok usia yaitu di bawah 30 tahun, 30-50 tahun, dan di atas 50 tahun. Dan yang ketiga ada indikator keberagaman lainnya yang relevan, seperti kelompok minoritas atau kelompok rentan. Baik, untuk pengungkapan selanjutnya yaitu pengungkapan 405 strip 2, yaitu mengenai rasio gaji pokok dan remunerasi perempuan dibandingkan laki-laki. Adapun persyaratan pelaporan dalam hal ini di mana organisasi pelapor harus melaporkan informasi yang pertama rasio gaji pokok dan remunerasi perempuan dibandingkan laki-laki untuk setiap kategori karyawan berdasarkan lokasi operasi yang signifikan. Dan yang kedua, definisi yang digunakan untuk lokasi operasi yang signifikan. Baik, selanjutnya ada pengungkapan GRI 406 mengenai non-diskriminasi. Pengungkapan dalam standar ini bisa memberikan informasi tentang dampak suatu organisasi terkait diskriminasi dan bagaimana organisasi tersebut dalam mengaturnya. Nah, pengungkapan topik spesifik dalam hal ini meliputi pengungkapan 406 strip 1, yaitu mengenai insiden diskriminasi dan tindakan perbaikan yang dilakukan. Adapun persyaratan pelaporan dalam hal ini di mana organisasi pelapor harus melaporkan informasi sebagai berikut. Yang pertama yaitu jumlah total insiden diskriminasi selama periode pelaporan, dan yang kedua status insiden dan tindakan yang dilakukan berdasarkan rujukan berikut. Yang pertama ada insiden yang ditinjau oleh organisasi, yang kedua ada rencana remediasi yang sedang dilaksanakan, yang ketiga ada rencana remediasi yang telah diterapkan dengan hasil yang ditinjau melalui proses kajian manajemen internal rutin, dan yang keempat ada insiden yang tidak lagi menjadi subjek tindakan. Baik, selanjutnya pengungkapan GRI 407 mengenai kebebasan berserikat dan perundingan kolektif. Pengungkapan dalam standar ini bisa memberikan informasi tentang dampak suatu organisasi terkait dengan kebebasan berserikat dan perundingan kolektif dan bagaimana organisasi tersebut dalam mengatur dampak tersebut. Pengungkapan topik spesifik dalam hal ini meliputi pengungkapan 407 strip 1 yaitu mengenai operasi dan pemasok di mana hak atas kebebasan berserikat dan perundingan kolektif mungkin beresiko. Nah, adapun persyaratan pelaporan dalam hal ini, di mana organisasi pelapor harus melaporkan informasi seperti yang pertama, operasi dan pemasok di mana hak-hak pekerja untuk menjalankan kebebasan berserikat atau perundingan kolektif mungkin dilanggar atau sedang mengalami risiko signifikan dalam hal yang pertama jenis operasi seperti pabrik manufaktur dan pemasok,
Dan yang kedua, negara-negara atau wilayah geografis dengan operasi dan pemasok yang dianggap beresiko. Dan yang kedua, tindakan yang dilakukan oleh organisasi dalam periode pelaporan yang bertujuan mendukung hak untuk menjalankan kebebasan berserikat dan perundingan kolektif. Baik, selanjutnya yaitu pengungkapan GRI 408 mengenai pekerja anak. Nah, pengungkapan dalam standar ini bisa memberikan informasi tentang dampak suatu organisasi terkait pekerja anak dan bagaimana organisasi tersebut dalam mengatur dampak tersebut. Pengungkapan topik spesifik dalam hal ini meliputi pengungkapan 408-1, yaitu mengenai operasi dan pemasok yang berisiko signifikan terhadap insiden pekerja anak. Adapun persyaratan pelaporan dalam hal ini, di mana organisasi pelapor harus melaporkan informasi sebagai berikut. Yang pertama, organisasi pelapor harus melaporkan informasi operasi dan pemasok yang dianggap memiliki risiko signifikan terhadap insiden. Yang pertama ada pekerja anak, dan yang kedua ada pekerja muda yang terpapar pekerjaan berbahaya. Kemudian, organisasi juga harus melaporkan operasi dan pemasok yang memiliki risiko signifikan terhadap insiden pekerja anak dalam hal yang pertama ada jenis operasi, seperti pabrik manufaktur dan pemasok, dan yang kedua ada negara-negara atau wilayah geografis dengan operasi dan pemasok yang dianggap beresiko. Dan yang ketiga, organisasi juga harus melaporkan tindakan yang dilakukan oleh organisasi dalam periode pelaporan yang ditujukan untuk berkontribusi pada penghapusan pekerja anak secara efektif. Dan selanjutnya, pengungkapan GRI 409, yaitu mengenai kerja paksa atau wajib kerja. Nah, pengungkapan dalam standar ini bisa memberikan informasi tentang dampak suatu organisasi yang terkait dengan kerja paksa atau wajib kerja dan bagaimana organisasi tersebut dalam mengatur dampak tersebut. Nah, pengungkapan topik spesifik dalam hal ini meliputi pengungkapan 409-1, yaitu mengenai operasi dan pemasok yang beresiko signifikan terhadap insiden kerja paksa atau wajib kerja. Nah, adapun persyaratan pelaporan dalam hal ini, di mana organisasi pelapor harus melaporkan informasi sebagai berikut. Di mana yang pertama, organisasi harus melaporkan operasi dan pemasok yang dianggap memiliki risiko signifikan terhadap insiden yang pertama pekerja anak, dan yang kedua pekerja muda yang terpapar pekerjaan berbahaya. Kemudian organisasi juga harus melaporkan operasi dan pemasok yang memiliki risiko signifikan terhadap insiden pekerja anak dalam hal yang pertama jenis operasi, seperti pabrik manufaktur dan pemasok, dan yang kedua negara-negara atau wilayah geografis dengan operasi dan pemasok yang dianggap beresiko. Kemudian yang ketiga, organisasi juga harus melaporkan tindakan yang dilakukan oleh organisasi dalam periode pelaporan yang ditujukan untuk berkontribusi pada penghapusan pekerja anak secara efektif. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu GRI 410 tentang praktik keamanan. Pengungkapan GRI 410 mengenai kebijakan atau prosedur hak asasi manusia, yaitu mengenai perilaku petugas keamanan terhadap pihak ketiga dan potensi resiko adanya penggunaan kekuatan berlebihan atau pelanggaran hak asasi manusia lain. Persyaratan pelaporannya yaitu organisasi pelapor harus melaporkan informasi sesuai yang pertama yaitu persentase petugas keamanan yang telah menerima pelatihan resmi dalam kebijakan organisasi tentang hak asasi manusia atau prosedur spesifik dan penerapannya pada keamanan. Yang kedua, yaitu apakah persyaratan pelatihan juga berlaku bagi organisasi pihak ketiga yang menyediakan petugas keamanan. Next. Selanjutnya ada GRI 411 tentang hak-hak masyarakat adat. Pengungkapan GRI 411 yaitu tentang insiden pelanggaran yang melibatkan hak-hak masyarakat adat yang didefinisikan sebagai masyarakat suku,
di negara merdeka yang keadaan sosial, budaya, dan ekonominya membedakan mereka dari bagian masyarakat nasional lainnya, dan mereka yang statusnya diatur secara penuh atau sebagian oleh adat istiadat atau tradisi mereka sendiri atau oleh hukum atau regulasi khusus. Persyaratan pelaporannya yaitu organisasi pelapor harus melaporkan informasi sesuai yang pertama jumlah total insiden pelanggaran yang teridentifikasi yang melibatkan hak-hak masyarakat adat selama periode pelaporan. Kedua yaitu status insiden dan tindakan yang dilakukan berdasarkan rujukan. Satu, rencana remediasi yang sedang dilaksanakan. Dua, rencana remediasi yang telah diterapkan dengan hasil yang ditinjau melalui proses kajian manajemen internal rutin. Dan yang terakhir, tentang insiden yang tidak lagi menjadi subjek tindakan. Next. Selanjutnya yaitu GRI 412 tentang penilaian hak asasi manusia. Dalam hal ini yang dimaksud yaitu organisasi dapat berdampak pada hak asasi manusia secara tidak langsung melalui interaksi dan hubungan dengan pihak lain termasuk pemerintah, masyarakat lokal, dan pemasok serta melalui investasinya. Dalam pengungkapan GRI 412 dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama yaitu operasi-operasi yang melewati tinjauan hak asasi manusia atau penilaian dampak. Kedua yaitu pelatihan karyawan mengenai kebijakan atau prosedur hak asasi manusia. Dan yang terakhir GRI 412 bagian ketiga yaitu perjanjian dan kontrak investasi signifikan yang memasukkan klausul-klausul hak asasi manusia atau yang telah melalui penyaringan hak asasi manusia. Next. Selanjutnya yaitu GRI 413 tentang masyarakat lokal. Yang dimaksud di sini yaitu masyarakat lokal didefinisikan sebagai orang-orang atau sekelompok orang yang tinggal dan atau bekerja di wilayah yang secara ekonomi, sosial, dan lingkungan terkena dampak positif maupun negatif dari operasi organisasinya. Pengungkapan GRI 413 yaitu dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama operasi dengan keterlibatan masyarakat lokal, penilaian dampak, dan program pengembangan. Dan yang kedua yaitu tentang operasi yang secara aktual dan yang berpotensi memiliki dampak negatif signifikan terhadap masyarakat lokal. Next. Selanjutnya yaitu GRI 414 tentang penilaian sosial pemasok. Suatu organisasi yang mungkin terlibat dengan dampak baik melalui kegiatan mereka sendiri atau sebagai akibat dari hubungan bisnis mereka dengan pihak lain. Pengungkapan GRI 414 dibagi menjadi 2 juga, yaitu tentang seleksi pemasok baru menggunakan kriteria sosial, dan yang kedua yaitu dampak sosial negatif dalam rantai pasokan dan tindakan yang telah diambil. Sekian yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya melanjutkan materi berikutnya, yaitu GRI 415 terkait kebijakan publik. Jadi di sini terdapat satu pengungkapan, yaitu pengungkapan 415-1, yaitu terkait kontribusi politik. Di sini organisasi pelapor harus melaporkan informasi mengenai total nilai moneter kontribusi politik baik secara finansial maupun dalam bentuk benda atau barang
yang diberikan langsung dan tidak langsung oleh organisasi berdasarkan negara penerima manfaat. Kemudian organisasi pelapor harus melaporkan informasi jika berlaku bagaimana nilai moneter kontribusi berupa benda atau barang diperkirakan. Next. Yang berikutnya itu GRI 416 terkait kesehatan dan keselamatan. Di sini terdapat pengungkapan 416 strip 1 terkait penilaian dampak kesehatan dan keselamatan dari berbagai kategori produk dan jasa. Di sini persyaratan dan pelaporan organisasi pelapor harus melaporkan informasi mengenai persentase kategori produk dan jasa yang signifikan, yang dinilai dampak kesehatan dan keselamatannya untuk perbaikan. Next. Kemudian yang kedua itu pengungkapan 416 strip 2 mengenai insiden ketidakpatuhan sehubungan dengan dampak kesehatan dan keselamatan dari produk dan jasa. Di sini organisasi pelapor harus melaporkan informasi mengenai jumlah total insiden ketidakpatuhan terhadap regulasi dan juga atau peraturan sukarela yang menyangkut dampak kesehatan dan keselamatan dari produk dan jasa dalam periode pelaporan, yaitu dengan berdasarkan yang pertama, dengan berdasarkan insiden ketidakpatuhan terhadap regulasi yang menghasilkan denda atau hukuman. Kemudian yang kedua yaitu insiden ketidakpatuhan terhadap regulasi yang menghasilkan adanya peringatan. Kemudian yang ketiga yaitu insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan sukarela. Kemudian di sini pelapor harus melaporkan mengenai jika organisasi tidak mengidentifikasi ketidakpatuhan apapun terhadap regulasi dan atau peraturan sukarela, pernyataan ini ringkas tentang fakta ini sudah cukup. Next. Berikutnya mengenai GRI 417 yaitu terkait pemasaran dan pelabelan. Terdapat pengungkapan 417 strip 1 yaitu terkait persyaratan untuk pelabelan dan informasi produk dan jasa. Di sini terdapat persyaratan pelaporan, maka organisasi pelapor harus melaporkan informasi mengenai apakah masing-masing jenis informasi berikut ini disyaratkan oleh prosedur organisasi untuk pelabelan dan informasi produk dan jasa. Yaitu ada yang pertama mengenai sumber komponen produk atau jasa, dan kemudian yang kedua ada isi, khususnya yang berhubungan dengan zat yang mungkin menghasilkan dampak lingkungan atau sosial. Kemudian ada penggunaan produk atau jasa dengan aman. Kemudian yang terakhir ada pembuangan produk dan dampak lingkungan atau sosial. Kemudian pelapor harus melaporkan persentase kategori produk atau jasa yang signifikan yang dicakup dan dinilai kepatuhannya terhadap prosedur tersebut. Next. Masih dalam GRI 417, yaitu yang kedua pengungkapan 417 strip 2 mengenai insiden ketidakpatuhan terkait informasi dan pelabelan produk dan jasa. Di sini organisasi pelapor harus melaporkan informasi mengenai jumlah total insiden ketidakpatuhan terhadap regulasi dan atau peraturan sukarela yang menyangkut pelabelan dan informasi produk dan jasa. Di sini itu berdasarkan yang pertama ada insiden ketidakpatuhan terhadap regulasi yang menghasilkan denda atau hukuman. Kemudian ada insiden ketidakpatuhan terhadap regulasi yang menghasilkan adanya peringatan. Dan yang ketiga ada insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan sukarela. Dan kemudian pelapor juga harus melaporkan mengenai informasi jika terdapat organisasi tidak mengidentifikasi ketidakpatuhan apapun terhadap regulasi atau peraturan sukarela, pernyataan ringkas tentang fakta ini sudah cukup. Next.
Berikutnya yaitu pengungkapan 417-3, yaitu mengenai insiden ketidakpatuhan terkait komunikasi pemasaran. Di sini organisasi pelapor harus melaporkan informasi mengenai jumlah total insiden ketidakpatuhan terhadap regulasi dan atau peraturan sukarela yang menyangkut komunikasi pemasaran. Contohnya termasuk periklanan, promosi, dan pensponsoran. Di sini itu berdasarkan insiden ketidakpatuhan terhadap regulasi yang menghasilkan denda atau hukuman, kemudian insiden ketidakpatuhan terhadap regulasi yang menghasilkan adanya peringatan, kemudian insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan sukarela. Kemudian pelapor harus melaporkan juga jika organisasi tidak mengidentifikasi ketidakpatuhan apapun terhadap regulasi dan peraturan sukarela, pernyataan fakta ini dikatakan sudah cukup. Next. Baik, untuk berikutnya GRI 418 itu mengenai privasi pelanggan. Di sini terdapat pengungkapan 408-1 yaitu mengenai pengaduan yang berdasarkan mengenai pelanggaran terhadap privasi pelanggan dan hilangnya data pelanggan. Persyaratan pelaporan, organisasi pelapor harus melaporkan informasi mengenai jumlah total pengaduan berdasar yang diterima mengenai pelanggan terhadap privasi pelanggan, yang dikategorikan berdasarkan pertama pengaduan yang diterima dari pihak luar dan diperkuat oleh organisasi. Kemudian yang kedua pengaduan dari badan regulatif. Kemudian organisasi juga harus melaporkan mengenai jumlah total kebocoran, kemudian pencurian atau kehilangan data pelanggan yang teridentifikasi. Kemudian yang terakhir, jika organisasi tidak mengidentifikasi pengaduan yang berdasar apapun, pernyataan ini ringkas tentang fakta ini sudah cukup. Next. Yang terakhir yaitu GRI 416 mengenai kepatuhan sosial ekonomi. Di sini terdapat dua pengungkapan, yaitu pengungkapan yang pertama pengungkapan 419-1. Maaf, di sini terdapat pengungkapan 419-1 yaitu mengenai ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan di bidang sosial dan ekonomi. Di sini organisasi pelapor harus melaporkan informasi mengenai denda yang signifikan dan sanksi non-moneter karena ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan atau peraturan di bidang sosial dan ekonomi dalam hal nilai moneter total dari denda yang signifikan. Kemudian dalam hal jumlah total sanksi non-moneter dan yang terakhir kasus yang diajukan ke mekanisme penyelesaian sengketa. Kemudian organisasi pelapor harus melaporkan jika organisasi tidak mengidentifikasi ketidakpatuhan apapun terhadap undang-undang dan peraturan, pernyataan ringkas tentang fakta ini dikatakan sudah cukup. Yang terakhir konteksnya yang signifikan dan sanksi non-moneter. Saya kembalikan ke rekan saya untuk mengakhiri presentasi ini. Terima kasih.
Baik, jadi demikian hasil presentasi dari kami. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Akhir kata kami tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.